Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu lagi pagi hari ini dalam Renungan Light of Revival. Firman Tuhan yang akan memberkati kita pagi ini, mari kita membacanya dari Matius 19 ayat yang ke-24. Matius 19 ayat 24, beginilah bunyi firman Tuhan. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya ulang sekali lagi ayat ini untuk kita renungkan. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tema firman Tuhan untuk kita renungkan pagi hari ini adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, konteks dari bacaan kita pagi hari ini, kalau kita membaca dari ayat-ayat sebelum ayat 24 ini, di sini Yesus lagi berbincang-bincang dengan seorang pemuda yang kaya, dan pemuda yang kaya ini dia datang bertanya kepada Yesus supaya kalau mau masuk dalam kerajaan surga itu harus buat bagaimana? Lalu Yesus berkata bahwa pergi dan jualah seluruh harta milikmu. Tetapi saudara-saudara, justru si pemuda kaya ini bersedih karena dia ingat hartanya. Sampailah pada ayat 24 ini Yesus memberikan satu ilustrasi atau satu analogi bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, Yesus memberikan analogi ini kalau kita pelajari bahwa di Palestina unta itu adalah binatang yang paling besar. Lalu Yesus memberikan satu contoh atau perumpamaan ini, lebih baik seekor unta ini lebih mudah seekor unta ini masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, apa gambaran di sini? Ini bukan sungguh-sungguh bahwa seekor unta itu bisa secara harfiah masuk ke lewat lubang jarum yang kecil itu, tidak. Artinya di sini bahwa manusia yang kaya raya, dia memikirkan kekayaannya, hartanya, segala yang dimilikannya membawa dia kepada keselamatan atau membawa dia kepada surga. Sehingga dia tidak terlepas dari harta kekayaannya, dia hanya bergantung kepada kekayaan itu, seakan-akan kekayaan itu cukup menjamin hidupnya di sini bahkan hidup yang akan datang. Misalnya juga di ayat yang lain ketika Yesus mengatakan bahwa ikutlah aku, tetapi si pemuda itu mengatakan bahwa biarlah aku menguburkan orang tuaku. Mereka lebih penting hal-hal duniawi daripada kerajaan Allah atau percaya atau mengikut Yesus. Nah, saudara-saudara, memang tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua orang kaya mereka bergantung pada harta dan kekayaan mereka. Misalnya Abraham, Ayub, dan masih beberapa tokoh Alkitab yang lain. Mereka memang kaya, tetapi mereka sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Bukan harta kekayaan mereka yang menjadi ketergantungan mereka, tetapi mereka mau percaya, mereka menyadari bahwa mereka manusia berdosa, dan dosa mereka tidak bisa ditebus oleh harta kekayaan yang banyak itu, tetapi hanya oleh Allah melalui Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan saya, Bapak, Mama, saudara-saudara yang sementara merenungkan firman Tuhan ini? Ketika kita orang yang punya harta kekayaan, janganlah harta dan kekayaan itu menjadi sesuatu yang kita sembah, yang kita puja, yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi mari kita sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan. Kaya boleh, tetapi kekayaan itu tidak boleh menjadi Tuhan kita, menjadi segala sesuatu di dalam hidup kita. Karena itulah ayat ini mengatakan bahwa memang orang kaya lebih sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena memang banyak orang kaya seperti itu. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Baik kalau kita kaya, lalu kita bermewah-mewah di sini, menjadikan kekayaan kita menjadikan Tuhan di dalam hidup kita, kita senang di sini. Tetapi saudara-saudara ingat bahwa hidup kita ini sementara dan fana.
Tetapi hidup yang kekal itu selama-lamanya. Karena itu, ingatlah hidup yang akan datang ini, yaitu hidup yang kekal setelah kita mati. Kehidupan yang kekal itu ada dua hal, ada dua jenis, yaitu hidup kekal di neraka selama-lamanya dan hidup kekal di surga selama-lamanya. Kenapa kita harus hidup kekal di surga? Mengapa demikian? Karena kita ini manusia berdosa yang tidak bisa menyelamatkan kita dari harta kekayaan kita hanya dengan iman kepada Kristus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara bergantung kepada harta, berarti saudara akan mengalami hidup kekal di neraka selama-lamanya. Karena itu, di mana pilihan saudara saat ini? Harta kekayaan yang menjadi Tuhan atau Tuhan di atas segala harta kekayaan kita? Kiranya firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pada kami pada pagi hari ini. Ajarlah kami supaya kami jangan tergantung pada harta kekayaan yang kami miliki, tetapi sungguh-sungguh menyadari bahwa kami manusia berdosa yang tidak bisa apapun yang ada pada kami menyelamatkan kami selain oleh iman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami satu-satunya. Tolonglah kami di dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat untuk kita dapat kita renungkan di dalam langkah hidup kita hari-hari. Salam.